Selamat petang, salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam PA Komisi Perempuan Dorcas. Kita siap untuk belajar akan firman Tuhan? Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, sumber kehidupan, sumber kekuatan kami. Senantiasa kami rindu untuk berdekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk firman-Mu menyapa kami dan menguatkan kami semua. Menjadi pedoman, menjadi terang di dalam kami khususnya kaum perempuan. Melangkah menjalani kehidupan ini. Berkati kami semua yang akan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat memperbaharui hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semalam saya menyaksikan sebuah film yang mengharukan. Dan tanpa sadar, saya ikut meneteskan air mata. Dan memang hal itu sering terjadi. Dan saya pikir juga saudari-saudariku semua pernah mengalaminya. Hati sepertinya ikut merasakan kepedihan yang ada. Tidak tega dan merasa iba. Saya rasa banyak juga ibu-ibu, perempuan-perempuan lain yang juga seperti saya. Nah, apalagi kalau yang dilihat, yang disaksikan itu adalah kenyataan, bukan film. Tentu rasa iba itu akan semakin nyata. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak salah jika dikatakan bahwa perempuan itu mempunyai hati yang peka, hati yang mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, oleh kesukaran, oleh tekanan, ataupun kepedihan yang dialami orang lain. Mungkin bagi banyak orang, hati yang peka, perasaan yang mudah tersentuh adalah suatu kelemahan. Tetapi bagi saya, tidak. Karena hati yang peka dan perasaan yang mudah tersentuh menjadi penyeimbang dari ketajaman berpikir. Alangkah dahsyatnya jika dalam pemikiran yang kritis juga disertai dengan kepekaan perasaan. Pikiran membutuhkan perasaan. Perasaan membutuhkan pikiran. Orang yang dapat menyeimbangkan keduanya, baik itu perempuan atau laki-laki, akan dapat bertindak tepat, bertindak rasional, sekaligus penuh kasih dan bijaksana. Nah, hari ini saudari-saudariku, kita akan belajar dari seorang anak, seorang remaja putri, seorang yang masih sangat belia, tetapi mempunyai perasaan yang peka dan pikiran yang tajam, sehingga dia menjadi pribadi yang mengagumkan, jauh melampaui usianya. Siapa dia? Dia adalah saudari perempuan Musa. Mari kita membaca kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-10. Mari siapkan Alkitab kita. Kita buka Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10. Demikian saya membacakannya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya,
dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya, perempuan, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini maupun dari latar belakang kisah ini, kita mengetahui bahwa jauh setelah era keemasan Yusuf berkuasa di Mesir, bangsa Israel yang telah bertambah banyak jumlahnya mengalami penindasan dan kerja paksa yang dahsyat. Bahkan mereka ditekan, mereka dicegah. Namun semakin mereka ditekan, semakin mereka dicegah untuk bertumbuh menjadi semakin banyak, semakin kuat. Mereka jumlahnya semakin bertambah. Firaun pada saat itu memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh bayi-bayi laki-laki Israel yang lahir. Dalam suasana yang sukar itulah Musa dilahirkan. Tertolong oleh bidan yang berbelas kasih dan berani, keluarga Musa bisa merahasiakan keadaan bayi itu selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Namun tentunya semakin besar bayi itu, akan semakin sulit untuk menyembunyikan keberadaannya. Untuk menyelamatkannya, sang ibu Musa mengambil tindakan yang berisiko. Bayi Musa kemudian dimasukkan ke dalam sebuah keranjang yang aman, kuat, dan diberi lapisan sehingga tidak bisa kemasukan air. Lalu keranjang itu diletakkan di tengah teberau di sungai Nil, dengan harapan ada orang yang akan menemukan dan memeliharanya. Saudari-saudariku, teks Alkitab menunjuk pada kata teberau yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani sub, yang artinya adalah gelagah, rumput tinggi semacam papirus yang umumnya tumbuh subur di tepi sungai Nil. Dengan akarnya dan dengan kerapatan tetumbuhan ini, dia mampu menahan air seperti di rawa-rawa, di tepi danau, di tepi sungai, atau bahkan di delta sungai, sehingga tidak ada arus deras di situ. Di situ bayi Musa tidak akan hanyut terbawa air. Malah jika ada yang melihatnya, kemungkinan besar
akan diselamatkan. Perhatikan bahwa Musa tidak benar-benar ditinggalkan sendiri. Sebab pada ayatnya yang keempat dikatakan, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Kakak perempuan Musa tinggal di sana. Dia mengintai, dia mengawasi untuk memastikan keselamatan adiknya. Disinilah kemudian kita bisa menyoroti beberapa hal yang penting dari kakak Musa ini. Catatan yang pertama, seperti ibunya, kakak Musa mempunyai perasaan yang penuh belas kasih, yang peka dengan belas kasihan. Dia tidak tega membiarkan nyawa adiknya terancam, tidak tega membiarkan Musa hanyut, tidak tega meninggalkan dia sendirian. Catatan yang kedua, dia mempunyai jiwa yang pemberani. Dia tidak takut pada para pengawas, para penjaga, bahkan rakyat Mesir yang juga pada saat itu ikut memusuhi bangsanya. Terbukti pada saat itu dia bertahan di situ, tidak segera pulang sebelum dia tahu nasib adiknya. Catatan yang ketiga, ini menunjukkan bahwa dia mempunyai tanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup adiknya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, keselamatannya sendiri, nasibnya sendiri, tetapi dia sadar hidup adiknya adalah tanggung jawabnya. Catatan yang keempat, dia jelas mempunyai kecerdasan sehingga dia dapat bertindak taktis. Lokasi tempat mereka meletakkan Musa tentu bukan kebetulan. Mereka sudah mengamati. Mereka tahu bahwa di situ biasanya putri Firaun berekreasi. Dan ketika putri Firaun melihatnya dan berniat untuk merawat bayi Musa, maka dengan sigap si kakak perempuan ini mendatangi dan mengusulkan kepada putri Firaun untuk mencari inang penyusu yang tentunya adalah ibunya sendiri. Ini adalah pemikiran yang tajam sekaligus tindakan yang taktis. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena keseimbangan antara perasaan yang peka dan pikiran yang tajam, kakak Musa yang di dalam kisah-kisah selanjutnya baru kemudian disebut namanya, yaitu Miriam. Dia telah menjadi alat Tuhan dalam sejarah keselamatan. Penyelamatan Musa adalah penyelamatan bangsa Israel, yang artinya dia menjaga kelangsungan hidup generasi ke generasi, bahkan sampai masa Tuhan Yesus Kristus. Jadi, seorang perempuan, bahkan yang masih sangat belia, bisa tumbuh dengan kepribadian yang luar biasa. Perempuan di tangan Tuhan bukan sekedar pelengkap sejarah, bukan sekedar pemanis kehidupan, tetapi dia bisa menjadi pelindung kehidupan. Dia bisa menjadi penjaga kehidupan itu sendiri. Kekuatan perempuan terletak pada hatinya yang peka, belas kasih, dan peduli. Dia dapat menjadi pelindung kehidupan. Sekaligus juga dengan ketajaman berpikirnya, itu juga sebuah kekuatan untuk dia menjadi pelindung kehidupan.
Nah, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita pelajari dari kakak perempuan Musa. Dan sebetulnya poin-poin tadi ada juga di dalam ibu Musa, ada juga kita lihat di dalam putri Firaun. Perasaan yang peka, yang penuh dengan belas kasihan, jiwa yang pemberani, bertanggung jawab, dan mengembangkan pemikiran yang cerdas. Poin-poin itulah yang membuat perempuan menjadi pelindung, penjaga kehidupan. Ketika yang lain sibuk menghancurkan kehidupan, menyulut kebencian, memicu permusuhan, menindas, melukai sesama, abai terhadap penderitaan orang lain, perempuan mengambil posisi yang menentukan dengan kepekaan perasaannya dan ketajaman berpikir. Dia seolah-olah berkata, aku berbelas kasih, aku bertanggung jawab, aku berani berjuang untukmu, aku bertindak dengan bijak. Perempuan yang berkata demikian dalam kehidupan ini, dia menyelamatkan kehidupan, setidak-tidaknya bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi komunitasnya, bagi bangsanya. Sebab ia adalah perempuan pelindung kehidupan. Dan tentu kita semua ingin menjadi perempuan yang melindungi kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hati yang penuh dengan kepekaan, yang berbelas kasihan, yang Tuhan sudah taruh, Tuhan letakkan di dalam hati kami kaum perempuan. Terima kasih juga bahwa Tuhan memberikan kepada kami keberanian, keluasan berpikir, ketajaman berpikir, sehingga dengan demikian kami juga dapat bertindak taktis. Keseimbangan perasaan dan pikiran menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami, untuk kami menjadi pelindung kehidupan, penjaga kehidupan. Mari Tuhan Bapa di surga, berkati kami senantiasa. Berikan kepada kami roh yang penuh dengan belas kasih, jiwa yang penuh dengan keberanian dan tanggung jawab, pemikiran yang tajam, untuk kami dapat menentukan posisi di tengah kehidupan ini, menjadi orang-orang, menjadi perempuan yang berjuang untuk menyelamatkan, melindungi kehidupan. Berkati karya kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Pimpin kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari-saudariku, teruslah berjuang dalam kehidupan, menjadi penjaga, menjadi pelindung kehidupan, dengan hati yang peka, dengan pikiran yang tajam. Selamat memasuki new normal. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan mari terus bersikap bertanggung jawab, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama. Tuhan memberkati.